Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini masih tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6 ya. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui tujuan pembelajarannya dulu. 1. Siswa dapat mempraktikkan dan menjelaskan prosedur variasi gerak menarik tanpa berpindah tempat dengan benar. 2. Siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan serta dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan benar. 3. Siswa dapat mengelompokkan berbagai hal yang harus dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. 4. Siswa dapat menemukan dan menjelaskan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya dalam teks pendek yang dibacakan dengan benar. 5. Siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan benar. 6. Siswa dapat menyebutkan manfaat, aturan, dan akibat berperilaku yang tidak sesuai dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. 7. Siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Masuk ke materi pembelajaran 5 ya. Nah, ini ada percakapan antara Beni, Ibu, dan Udin. Ustazah bacakan ya. Beni dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Beni datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Peragakanlah teks percakapan berikut di depan kelas. Ustazah bacakan, ini ada Beni, Ibu, dan Udin. Beni, mengetuk pintu. Mengetuk pintu di sini berarti dilakukan, bukan dibaca. Tok, tok, tok. Selamat sore, Bu. Ibu kemudian membuka pintu. Grek, gitu ya. Selamat sore juga, Beni. Silahkan masuk. Beni, terima kasih. Bu, Udinnya ada, Bu. Ibu, ada, Beni. Sebentar ya, Ibu panggilkan. Udin, ini Beni sudah datang. Udin, Beni datang kemudian. Ya Bu, aku sudah siap. Bagaimana Beni? Kita berangkat sekarang? Baiklah, ayo. Beni dan Udin. Ibu, kami berangkat dulu ya. Ibu, Beni tidak minum dulu. Tidak usah Bu, terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya Bu. Selanjutnya, Ibu, ya nak, hati-hati di perjalanan. Ya, Beni dan Udin ya Bu, sambil menyalami Ibu. Nah, ini itu yang dimaksud dengan apa ya? Bermain peran. Langkah-langkahnya yang kemarin sudah Ustazah berikan. 1. Memahami dialognya dulu. Dialog itu seperti ini. Vokal berarti cara berbicaranya. Keras tidaknya, kemudian ekspresi wajah, itu tadi kan ekspresinya berarti senang. Kalau main ke rumah teman, mengetuk pintu dulu dengan sopan, kemudian baru dibukakan pintunya. Itu bermain peran ya, harus bisa. Kemudian ini ada bermain apa ya kira-kira? Permain apa yang sedang dimainkan Beni dan teman-teman? Tarik menarik, ya benar sekali. Ini permainan tarik menarik. Harus menarik dengan kuat. Kalau tidak kuat berarti yang kalah nanti yang jatuh. Tetapi kalau melepaskan tangan harus yang pelan, jangan tinggal melepaskan, nanti jatuhnya keras, kasihan lawannya. Nah, ini kalau bermainnya hanya 2 orang, harus dengan kuat. Kalau tidak kuat ya itu nanti ada yang kalah jatuh. Kalau jatuh juga harus pelan-pelan ya melepaskannya. Kalau tangannya ini kan apa ya? Menempel gitu ya, seperti bersalaman, tapi tarik-tarikan, yang kuat yang mana. Gitu.
Selanjutnya, ini ada cerita kegunaan benda. Ustazah bacakan ya. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun, dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Selanjutnya, benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat masak yang lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Jadi, setiap benda itu mempunyai kegunaan masing-masing ya. Harus digunakan dengan sebaik mungkin, harus dijaga dengan sebaik mungkin. Gitu ya. Kemudian, nah ini ada beberapa benda, banyak sekali. Bisa dituliskan di buku ya, nggak apa-apa, harus untuk latihan saja. Ini ada beberapa benda banyak. Ini ada meja, nama benda meja. Wujudnya apa berarti? Padat karena tidak bisa berubah-ubah. Terus ini sapu, wujudnya padat. Almari, wujudnya padat. Buah, wujudnya padat. Ini minyak ya, minyak goreng wujudnya cair. Ini kopi ya, kopi wujudnya cair. Sepatu padat, penggaris padat. Ini apa ya? Ini seperti celengan ya atau apa? Ya padat. Terus ini ban roda. Gas ya, karena ini ada udaranya di dalamnya. Kursi padat. Terus ini apa ya? Ini minuman cair. Terus ini ada balon gas karena di dalamnya ada udara. Tas padat. Ini seperti apa ya? Ikat pinggang ya sepertinya kalau nggak salah. Kalau menurut Ustazah sih ini seperti ikat pinggang. Kalau ikat pinggang berarti padat, tetapi kalau ini karet berarti gas karena mempunyai apa ya? Mempunyai udara juga di dalamnya. Karena itu kan harus ditarik, seperti itu kan mengikuti bendanya. Selanjutnya, ini ada gambar. Kira-kira kalau menurut kamu gambar ini ngapain ya? Menceritakan apa ya? Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman pada gambar tersebut? Kira-kira apa? Ya, berpamitan setelah bertamu. Karena apa? Karena kalau bertamu di rumah teman, di rumah saudara, kalau kalian mau pulang juga berpamitan, kalau mau bertamu juga mengetuk pintu, memberi salam. Masa tidak boleh, tidak boleh langsung masuk ke dalam rumah, tidak boleh langsung pulang, kan tidak sopan, harus berpamitan dulu. Kalau mau pulang, kalau mau masuk juga harus memberi salam. Nah, ini ada sikap yang menunjukkan dan mematuhi aturan. Menyapa dengan senyum, berarti mematuhi aturan. Pamit ketika hendak pergi, sama mematuhi aturan. Kalau mau pergi harus berpamitan dulu sama orang tua. Kalau pergi bermain juga begitu. Tidak merapikan peralatan setelah bermain, berarti tidak menunjukkan mematuhi aturan. Kalau habis bermain, setelah bermain harus dirapikan, kasihan nanti orang tua. Bermain sampai larut malam tidak mematuhi aturan ya, karena bermain itu ada waktunya. Sampai jam berapa, terus belajar, seperti itu. Duduk dengan sopan, berarti mematuhi aturan. Nah, itu sikap yang mematuhi aturan dan tidak mematuhi aturan. Selanjutnya, nah, pembelajaran 6. Ini ada teka-teki silang. Di sini
Yang dicoret Ustazah berarti benda yang sudah Ustazah temukan ya. Kamu bisa melihat di buku paket juga bisa. Nah, ini ada kata sapu. Di sini bisa ditulis, buat latihan juga nggak apa-apa. Wujudnya apa sapu? Padat. Kegunaannya berarti untuk apa? Untuk menyapu. Nih, meja. Kata bendanya meja. Wujudnya berarti padat. Meja kegunaannya untuk apa ya? Untuk menaruh benda. Misalkan bisa. Terus air. Kata benda, wujudnya apa? Cair. Air berarti untuk minum, untuk mandi, untuk memasak. Terus udara, wujudnya berarti gas. Karena kegunaannya untuk apa udara? Kita untuk bernafas. Kalau tidak ada udara, kita tidak bisa bernafas. Boneka, kata bendanya boneka. Wujudnya apa boneka itu? Padat ya, kegunaannya berarti untuk bermain anak perempuan. Jadi benda itu mempunyai wujud masing-masing dan mempunyai kegunaan masing-masing. Harus digunakan dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, nah ini ada percakapan antara Ibu dan Beni. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Banyak sekali manfaatnya. Coba Beni bayangkan, jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang terjadi? Pasti kita akan buat-buat semau kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya? Bisa bertengkar, Bu. Ya, benar. Jadi menurut Beni, apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Ya, benar sekali, Beni. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Apa isi tes percakapan di atas? Mengapa kita perlu mematuhi aturan? Isi tesnya tentang aturan dalam bermain. Dengan adanya aturan, maka hidup kita akan teratur. Dimanapun letaknya, itu mempunyai aturan masing-masing. Di jalan juga ada aturannya, di sekolah juga ada aturannya, bermain juga ada aturannya. Berarti semuanya ada aturannya ya. Kalau tidak ada aturannya, nanti hidupnya tidak teratur, tidak disiplin, semaunya sendiri. Gitu ya. Selanjutnya, nah ini ada gambar banyak sekali. Nomor 1 itu kira-kira apa pendapat kamu? Pendapat kamu, jangan ngebut saat naik sepeda, nanti bisa jatuh. Yang kedua, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah itu dia membuang sampah sembarangan kemudian lari ya, nanti bisa jatuh, kepleset. Terus pendapat yang ketiga, di rumah bisa membantu ibu memasak. Yang keempat, merapikan tempat tidur. Nah, dari keempat gambar ini, yang kedua ini mematuhi aturan. Yang gambar 1, 2 tidak mematuhi aturan. Nanti bisa menyengsarakan orang lain, membuat hidup orang lain sengsara, membuat kamu akibatnya juga di kamu sendiri juga bisa. Jadi manfaatnya mematuhi aturan itu hidup akan teratur, tidak menyengsarakan orang lain. Akibat tidak mematuhi aturan, hidup tidak akan teratur, nanti menyengsarakan orang lain. Terus lengkapilah kalimat perkalian berikut. Lengkapi sebanyak mungkin. Nah, ini ada 3 kali 5 sama dengan 15. 5 kali 3, 15. Yang bawahnya ini berarti berapa? Titik. Berarti 1 kali 15 sama dengan 15. Yang bawahnya lagi 15 dikali 1, hasilnya 15. Harus bisa ya, maka dari itu kalian harus hafal perkalian. Nah, ini ada contoh soal. Beni diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi. Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus. Masing-masing dus berisi 8 buku. Berapa banyak buku yang dirapikan Beni? Penyelesaiannya, banyak dusnya tadi ada berapa? Ada 3 ya. Setiap dus itu tadi berisi 8 buku. Jadi banyak buku yang dirapikan Beni adalah 3 dikali 8. Jadi banyak buku yang dirapikan Beni adalah 24 buku. Paham ya? Ini
contoh soal perkalian. Kemarin di pembelajaran kemarin sudah ada banyak sekali. Yang penting kalian harus hafal perkalian, gitu saja. Nah, sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.